Hai guys semuanya, assalamualaikum, good sore guys. Konten sorenya ini aku lagi istirahat ceritanya ya, bosku udah bubuk cantik dan aku masuk kamar guys. Tetaplah kita menjadi wanita mandiri yang berkelas dan berkarir guys ya. Dan tetaplah semangat, wujudkan cita-cita kita, wujudkan impian kita selagi kita masih di luar negeri guys. Manfaatkan waktu kita yang sebaik mungkin. Pulang kita harus membawa kesuksesan, membawa apa guys, keluarga kita itu bahagia gitu guys, jangan dibikin sedih ya. Jadi tetaplah kita semangat, jangan patah semangat ya guys. Alhamdulillah guys, dulu aku di Indonesia tuh sebenarnya juga mempunyai usaha berkarir seperti di Taiwan seperti ini guys. Dan meskipun aku dulu di Indonesia sudah berkarir, sudah mempunyai usaha sendiri, tapi itu Allah berkehendak lain guys, memberi musibah yang sangat amat besar dan tidak bisa aku tempuhi, aku tutup di Indonesia. Pada akhirnya aku ke Taiwan ini ya. Mantan suamiku ceritanya kerja di koperasi KSP guys, koperasi simpan pinjam. Nah itu kena musibah dari para nasabahnya yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya aku bertanggung jawab membayari hutang ratusan juta ke Taiwan ini, gitu ceritanya guys. Singkat kata, tahun 2012 aku masuk PT. Itu pun aku sakit sangat amat parah guys, alergi. Kulitku tuh bukan seperti kulit ini, enggak, merah semua, mengelupas dan berdarah. Tangan, leher, sama muka. Sampai orang PT itu mendekat aku, takut guys, takut tertular. Dan pada akhirnya guys, aku mau sempat mengundurkan diri. Dan aku pikir dua kali memikir, andai kan aku mengundurkan diri, uang mana lagi yang aku buat nebus. Sedangkan di rumah sudah darurat, nol, nggak ada apa-apa sama sekali. Karena aku mempunyai usaha, udah habis untuk ini itu, nggak cukup ya. Bahkan mertuaku tuh jual truknya guys, demi menutup masih kurang. Hutang sana sini saudaranya yang kerja di Taiwan ke Korea masih kurang. Hutang bank buat nutup. Demi rumahku yang baru bikin 2 tahun sebelum ke Taiwan gak disita bank. Akhirnya aku nekat lari ke Taiwan untuk bekerja. Tahun 2013, tepatnya hari Kamis tanggal 28 bulan 2 2013 aku diterbangkan, nggak jadi mengundurkan diri. Jadi aku sebenarnya di PT udah disarankan untuk ke dokter spesialis guys kulit. Semua keluarga mengirimi uang, sampai kakakku yang di Riau juga ngirim uang, dari mantan suamiku juga, pihak keluarga mantan suami juga terkumpul ada 800.000 apa 900 gitu guys. Dan aku jual HP pak, laku 50.000, HP jadul dulu mau terbang guys. Dan pada akhirnya uang itu nggak buat aku ke dokter spesialis, aku cukup ke dokter rumah sakit umum, diantarin temanku namanya Mami Kenti, orang Jawa Timur, Bungkal guys. Itulah sangat berjasa untukku, tapi aku kehilangan kontak guys. Dan sama diantarin pengurus PT tuh naik bemo guys, karo bajai apa bemo di Jakarta, pas di PT Jakarta, PT Surabaya juga. Dan aku di Jakarta dipindahkan guys, karena di PT Surabaya itu kan lumpur lapindo, aku alergi banyu airnya itu loh guys, warna kekuning-kuningan, kulitku sensitif ya. Akhirnya itu mau mendekati terbang ke Taiwan, dipindahkan 2 minggu ke PT Jakarta. Lah di PT Jakarta aku sangat amat parah, sangat menderita, sangat sedih. Kenapa guys? Di situ dekat lautan, otomatis airnya tuh asin ya. Karena aku alergi, kulitku melupas dan melonyoh merah-merah, keluar darah, kena air asin, rasanya seperti disembelih. Jadi setengah mati setengah urip rasanya guys. Ya Allah, nasibku seperti ini, naas banget gitu loh guys. Dah di rumah kena musibah seperti itu, DPT aku diuji sakit, ya kan? Itu pun aku tempuh dalam itu. Di saat itulah guys, aku pengen nangis, pengen jerit. Anakku masih kecil, baru umur 5 tahun 5 bulan.
Pada akhirnya guys, di situ ada namanya Memyu. Itu agamanya bukan Islam guys, tapi baik orangnya ke aku. Lainnya aku guys, kalau pinjam gasnya itu suruh bayar. Aku dibilangin gak usah bayar, digratiskan selama 2 minggu aku di PT. Jadi sama dokter itu aku disarankan, itu yang ngantarin aku ke rumah sakit umum juga sering berkali-kali guys, gak cukup sekali 2 kali ke rumah sakit tuh. Terus pokoknya aku dulu di PT tuh makan uang banyak lah guys untuk pemberobatan. Akhirnya aku sama pihak rumah sakit tuh mandinya tuh nggak sembarangan mandi, aku pakai obat mandinya guys. Jadi spesial tuh pakai obat, dan di PT ngantri banget ya kalau mandi. Jadi aku kadang lama, aku tuh kungkum ya, pokoknya nangis guys melihat ceritanya saat di PT tuh nangis. Makanya aku sekali rumah tanggaku hancur gitu, ingat itu tuh sakit banget, sedih guys, pengennya nangis, pengennya jerit seperti itu. Dan akhirnya aku dibebaskan, nggak disuruh bayar gas guys. Aku dibilangin, kamu tak pinjemi gas, kalau temen-temenmu tanya bilang oh kamu bayar, jangan bilang kamu gratis ya gitu. Jadi nggak enak sama lainnya, dikira pilih kasih. Kemungkinan besar yang guru PT itu namanya Memjo itu guys, kasihan sama aku. Badanku melonyoh karena alergi, apalagi di air yang asin ya guys, deket laut asin airnya. Jadi aku tuh setiap mandi tuh nangis guys, adus tangis. Nggak mandi ya baunya kayak apa, aku mandi tersiksa seperti itu. Jadi aku tuh bener-bener nangis guys, nangis. Kalau ingat itu tuh sakit banget hatiku sebenarnya. Tapi kenapa seperti ini kok nggak menghargai sama sekali gitu loh guys, yang aku maksud ya. Akhirnya aku di PT itu diterbangkan, tepatnya tuh hari Kamis tanggal 28 bulan 2 2013 ya guys. Itu kan aku masih sampai di Taiwan kan masih harus medikal ya, medikal check up loh guys, medikal. Terus pada akhirnya hari Jumat pagi tanggal 1 bulan 3 2013 pertama kali aku masuk di bosku sini guys, sampai sekarang 2021 sahabatnya. Jadi aku di sini udah 8 tahun 4 bulan. Akhirnya aku masuk di sini dalam posisiku ya masih sakit. Jadi aku tuh sering pakai baju panjang guys, takut ketahuan majikan nanti aku dipulangin, mikir seperti itu guys. Karena kan kata temanku, nanti itu bos kamu nggak mau loh tahu kamu seperti itu gitu. Jadi aku tuh pakai panjang terus guys, ketepaan itu pas musim musim dingin harus pakai panjang kan, jadi nggak kelihatan. Tapi bosku ya tahu nggak masalah gitu loh guys, bosku karena baik orangnya. Dan akhirnya ya udah aku di sini potong gajiku 9 bulan. Dalam masa potong gaji itu aku masih bisa beliin motor mantan suamiku New Fiction seharga 28.800.000 guys saat itu, tahun 2014, Gunung Merapi meletus gitu guys. Dan itu sambil bayar hutang guys, nyicil bayar hutang. Lah aku di sini 6 bulan tuh kena musibah juga mantan suamiku, wis kena kasus lah kesintinya ya, wis parah pokoknya ya. Aku wis parahnya gimana guys, rumah tanggaku wis ibaratnya berjuang di rumah tangga kena musibah gara-gara nasabah yang nggak tanggung jawab itu tadi ya guys. Justru aku sakit di PT parah, di sini 6 bulan kena musibah lagi seperti itu. Musibahku gede banget guys. Pada akhirnya tahun 2013 ya, 13, 14, 2015 aku mulai membaik, ekonomiku mulai membaik guys. Aku bisa mulai berkarir seperti ini lagi, seperti di Indonesia, mulai berkembang. Dan ya asal usulnya bang penemuan tadi loh guys, 190.000 buat produksi payek dalam jangka 14 bulan menjadi ratusan juta seperti ini. Aku dibikin tabungan sama Pak Bosku, ini ATM. Awalnya dari payek menjadi lebih dari payek, menjadi skincare, menjadi produk kecantikan, kesehatan, jualan ke baju, sepatu, sandal, tas lengkap. Dan aku kirim-kirim ke teman-teman yang order dan masuk lewat pos gitu ya, dan masuknya di rekening sini. Seperti itu ceritanya. Akhirnya cuti dilangsungin aja ya guys, disingkat aja kata-katanya. Nanti kalau aku ceritain sedetail mungkin habis waktunya, wis singkat kata saja. Akhirnya aku disarankan Pak Bos nabung untuk Pak Bos, tapi awal-awalnya tuh aku izin Pak Bos guys mau produksi payek itu, nggak langsung diizini. 1 bulan kemudian aku dipanggil diizinin, Mini
Nah, pikirku kenapa, aku salah apa, nanti dipecat aku gitu guys, pikirku ya. Aku nggak salah apa-apa kok dipanggil. Ternyata aku ditanya, kamu jadi nggak mau goreng peyek? Jadi, kalau boleh nanti gasnya tak ganti ya gitu. Terus sama Pak Bosku aku diuji tes guys, disuruh goreng peyek itu 1 jam. Kan ini speedometer ya guys, itu di situ speedonya. Gasnya speedometeran, nanti 1 jam habis berapa kamu. Ternyata tuh murah guys, gasnya 1 jam tuh cuma 20 NT, kurang lebih uang Indonesia 8.000 1 jam lah. Goreng payek paling cuma 2 jam lah guys aku, karena cuma memanfaatkan waktu bu bosku tidur ya. Gitu sudah lumayan guys, aku mendapatkan 20 bungkus 30 bungkus kadang ya. Tuh satu bungkusnya aku jualnya 25.000. Nah, dalam 1 minggu itu omsetku sampai kadang 150 guys, produksi 3 kali. Nah, tinggal mengalihkan 150 bungkus kali 25 itu yang satu 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 yang aku bikin ya guys, yang peyek. Belum nanti yang mie ayam, yang gorengan, yang urap-urap, yang nasi kuning dan lain-lain sebagainya. Makanya guys, dalam waktu itulah aku bisa mendapatkan uang ratusan juta dengan modal yang sangat receh 190 uang penemuan itu tadi bisa berkembang menjadi aneka macam. Seperti itu cerita singkat katanya ya guys. Pada akhirnya uang yang aku tabung titip lewat Pak Bos 10.000 NT per bulan selama 14 bulan itu tadi aku suruh ngambil. Dan sebelum itu guys, juga aku bisa minjamin ke tanteku berapa puluh juta gitu loh dulu itu buat pendaftaran kuliah anaknya. Ya alhasil aku mengomset bukan gaji, seperti itu. Dan pada akhirnya uang diambil sama Pak Bosku ya, juga aku kembangin untuk saldo pulsa Taiwan. Tuh sekali nyaldo aku sampai 25.000, 30. 3 kali 5 3 kali 5 berapa guys? 15 ya. 15 juta. Tuh dalam 1 bulan tuh ludes guys, 30.000. Sama artinya 2 kali gaji habis aku jual dalam jangka 1 bulan. Wah, benar-benar aku bersyukur. Mungkin inilah pembalasan Allah, yang uangku untuk nombok-nombok nasabah yang nggak bertanggung jawab, dan aku tidak menikmati uangnya tapi kena pulutnya, ibaratnya seperti itu guys aku ceritanya. Dan diberi pembalasan seperti ini, balasan seperti ini, gantinya seperti ini. Dalam hatiku seperti itu guys. Uang aku ambil itu aku jejer di sofa Pak Bosku ya. Aku cium, aku bersyukur, aku bersujud di lantai Pak Bosku itu. Mau cuti, uang itu aku tebar satu sofa itu guys. Banyak banget aku foto, aku ciumi, aku bersyukur, tanda terima kasihku kepada Allah. Ya Allah, makasih atas semua ini. Ini mungkin lantaran uangku yang sudah hilang pada nasabah yang nggak bertanggung jawab, aku mengganti, dikembalikan dengan cara seperti ini. Itu terharu guys aku. Pulang aku membawa uang modal 190.000 uang penemuan ya, menjadi ratusan juta dalam tempo 14 bulan aku kembangkan. Itu selain aku kirimkan sah pulang 88,5 juta, aku masih megang sendiri buat beli paketan anakku, beli oleh-oleh jajan, dan selain itu masih aku titipkan ke temanku anak Mas Fati yang ajak aku bangkit, usahaku ajak bangkit gitu guys. Itu ada 20.000 NT, kurang lebih 8 jutaan. Jadi ceritanya guys, uang penemuan 190.000 uang Indonesia atau 500 NT uang Taiwan itu bisa menjadi ratusan dalam tempo 14 bulan, ratusan juta dalam tempo 14 bulan. Pada akhirnya aku cuti, singkat kata saja ya guys, cuti 2016 bulan 2 tepatnya tanggal 28 itu aku bisa buat renovasi rumahku yang 2 tahun sebelum ke Taiwan aku sudah bangun lantai 1, lantai 2 dan rumah samping. Masih wujud tanah, belum diapa-apain guys karena mengalami kebangkrutan dari nasabah itu tadi ya guys. Akhirnya aku pergi ke Taiwan. Rencana lantai 1, lantai 2 buat usaha, karena usahaku sudah berjalan lancar. Dan mantan suamiku dulu kerja di koperasi itu gajinya lumayan 2 juta lebih ya guys, karena mengejar target gajinya gede. Semakin banyak nasabah gajinya gede, nggak taunya kita justru rugi ratusan juta, seperti itu guys. Pada akhirnya uang yang aku dapatkan dari hasil merintisku berkarir seperti ini, penemuan itu tadi guys, menjadi ratusan juta, bisa untuk renovasi rumahku ya. Jadi rumahku yang tadinya baru berdiri 2 tahun sebelum ke Taiwan, baru berdiri masih tanah, udah di keramik, udah dilepa, beli meja, kursi, lemari. Dan rumahku yang samping, bukan lantai 1, lantai 2 guys ya, yang samping sebelah barat tuh tadinya ada pintunya 3, pintu kiri, pintu tengah, pintu kanan. Nah yang pintu kanan itu diganti jendela,
dibuang pintunya ya guys, jadi dikasih pintu satu aja yang tengah. Terus yang pintu yang kiri ya guys, yang kiri itu diganti mainan kayak hiasan gitu loh guys, gambar kuda-kudaan sama batu alam seperti itu. Dan yang ruang tamu yang tadinya nggak ada jendelanya dikasih 2, dan semua pintu-pintu tertutup. Pintu yang tengah itu ada pintu 2, 1 2 ya, satu tangkap gitu loh guys. Terus pintu yang tembus belakang 1, pintu kamar. Terus pintu yang arah ke rumah tingkat itu tadi yang sebelah timur ya, dikasih pintu semua. Jendelanya dikasih semua, jendelanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9, jendelanya 9 guys. Pintu yang gandeng pintu tengah itu ada jendela 6, kiri 3 kanan 3 ya, berarti 6. Terus yang tadinya pintu diganti jendela itu 1, yang tadinya nggak ada jendelanya ruang tamu itu tadi dikasih 2, berarti berapa? 6 7 8 9, 9. Itu tertutup semuanya guys. Udah bisa membahagiakan keluarga, bisa ngasih uang ke saudara-saudara, bisa beli ini beli itu, beli renovasi rumah jadi cantik rumahku yang sebelah samping itu sekarang. Itu alhasil aku seperti ini guys di Taiwan juga. Bukan gaji, kalau namanya sah gaji saat cuti pertama itu cuma mempunyai uang 2 kali gaji. Karena apa? Karena uangku sudah buat beli motor. Kontrak pertama aja potong gajinya 9 bulan, sisa gaji tinggal dikit-dikit ya guys. Jadi saat aku cuti pulang tuh aslinya cuma mempunyai uang 2 kali gaji plus 1 kali gaji dapat implek guys. Itu kalau aku nggak berkarir dan nggak menurut Pak Bosku harus menabung, hasilku ditabung, itu aku nggak punya uang guys pulang. Cuma pulang 3 kali gaji itu saja, nggak berani pulang. Pada akhirnya aku bisa membawa pulang uang ratusan juta gitu loh. Karena alhasil aku berkarir, menjalankan usahaku benar-benar apa guys, aku jalankan dengan sungguh-sungguh, dan aku disarankan Pak Bosku nabung seperti ini. Akhirnya aku pulang bawa uang ratusan juta. Itu kalau sah gaji saat kontrak pertama 2 kali gaji yang sah aku pegang di Taiwan. Lainnya sudah aku kirimkan pulang sepenuhnya, bahkan tak tambahi uang hasil berkarir seperti ini. Itu buat bayar hutang, buat jatah anakku, buat susu anakku masih kuat. Saat itu masih usia 5 tahun 5 bulan guys aku tinggalkan, nyusunya masih kuat, jajannya masih kuat ya. Seperti itu guys perjuanganku sebenarnya. Dan alhamdulillah sampai tahun 2021 ini aku tetap menjalankan seperti di tahun-tahun yang pertama kali aku merintis itu. Lebih mantap, lebih dahsyat, lebih luar biasa seperti itu guys. Itulah singkat ceritanya pengalamanku di Taiwan dan di Indonesia ya guys. Jadi perjuangan hidup itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya guys. Orang yang mau sukses itu butuh proses ya, banyak lika-likunya, banyak cobaannya ya, kadang terjatuh ya, kadang tiba ya tangi ya bambang jungkir guys ya, kadang rugi ya kadang untungnya banyak seperti itu. Jadi kita saja yang harus pintar menyikapi ya. Maksudnya gini guys, jangan untuk menyerah, jangan cepat putus asa, tetaplah kita bangkit ya. Di saat